Shalom, selamat pagi anak-anak Bapak yang ada di rumah, secara khusus buat anak-anakku kelas 9. Semoga kalian semua bersama dengan keluarga senantiasa dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari yang berbahagia ini kita mau melanjut pembelajaran kita dari minggu-minggu yang lalu. Hari ini kita membahas tentang topik pembelajaran kita, yaitu toleransi menurut iman Kristen. Hari ini kita belajar tentang toleransi menurut iman Kristen. Hal yang paling pertama yang mau kita ketahui bersama adalah apa itu yang dimaksud dengan toleransi. Mungkin sering kita mendengar kata toleransi dan terus toleransi, kurang toleransi dan lain sebagainya. Tapi secara umumnya, secara khususnya kita tidak mengerti apa yang dimaksud dengan toleransi tersebut. Nah, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan nanti kepada anak didikku adalah bagaimana contoh-contoh perbuatan toleransi yang terjadi di dalam Alkitab atau yang diperbuat oleh para tokoh-tokoh Alkitab sebagai sumber keteladanan untuk boleh kita pahami atau untuk boleh kita teladani sebagai acuan dalam pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anakku, saya rasa kalian dapat mengikuti apa yang Bapak sampaikan hari ini, dan Bapak minta sedikit waktu kalian untuk memperhatikan atau mendengarkan apa yang Bapak sampaikan ini, biar kiranya bisa bermanfaat dalam diri kita dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku yang terkasih, kelas 9, hal yang pertama yang Bapak katakan tadi, apa itu toleransi? Kalau toleransi itu berasal dari bahasa Latin. Toleransi itu berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan tolerare. Toleransi itu disebut dengan tolerare. Tolerare itu apa? Tolerare itu adalah artinya menahan diri. Tolerare itu artinya bersikap sabar. Menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain dan berhati lapang dada kepada orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Toleransi itu bukan hanya berbicara tentang agama, tapi toleransi juga berbicara tentang kebebasan berpendapat. Toleransi juga berbicara tentang kebebasan, katakanlah, berbudaya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita memahami toleransi bukan hanya dalam ruang lingkup Alkitab, tapi boleh kita pahami dalam arti yang global, arti yang lebih luas lagi. Bahwa toleransi itu tadi seperti yang dikatakan dalam bahasa Latin, tolerare, menahan diri, tahan. Ketika kamu misalnya orang berpendapat berbeda dengan kamu, bukan berarti kamu harus menjudge dia, bukan berarti kamu harus memotong pembicaraan dia. Itu salah. Atau tidak menerima apa yang dia sampaikan itu salah. Dan juga orang yang memiliki toleransi, dia akan sabar mendengarkan, dia akan sabar menikmati, dia akan sabar melihat perbedaan-perbedaan, keberagaman yang terjadi di lingkungannya atau di tempat tinggalnya. Toleransi itu juga kita harus mampu merhati lapang dada, terbuka, bukan eksklusif, bukan menutup, tapi kita membuka diri kepada orang-orang yang berbeda pendapat, yang berbeda pandangan dengan kita. Misalnya mau dia menyampaikan contohnya tentang agama, bahwa agama A mengatakan misalnya agama kita misalnya agama ini dan lain sebagainya, kita harus berlapang dada, kita harus berhati lapang dada bahwa itu adalah pola atau cara pandang dia. Tidak bisa kita paksakan cara pandang yang kita miliki itu sama dengan cara pandang yang dimiliki oleh orang lain. Itu harus kita pahami tentang toleransi. Nah, kalau kita juga bisa berbicara tentang toleransi, berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminatif. Toleransi itu berarti perbuatan yang melarang adanya diskriminasi, mengasingkan, membeda-bedakan dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Misalnya sangat ditentang, sangat dilarang sekali, misalnya katakanlah dalam ruang lingkup sekolah kita membedakan ini kumpulan orang Kristen, ini kumpulan orang Islam dan lain sebagainya. Oh tidak,
Bukan seperti itu toleransi, itu ditentang keras. Bagaimana kita bisa menghargai dan menyatukan perbedaan yang ada sebagai kekuatan dan kekayaan yang luar biasa yang dimiliki oleh bangsa kita. Nah, ketika kita lanjut pada pembelajaran kita bagaimana contoh-contoh daripada toleransi dan aplikasinya di dalam Alkitab, boleh kita bahas. Saya memberikan tawaran 2 contoh kepada anak-anak Bapak yang ada di rumah. Nanti boleh kamu pahami lebih luas lagi karena saya ingin mempersingkat waktu ya. Yang pertama yang kita lihat adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus ini adalah namanya dulu Saulus ya sebelum bertobat. Setelah dia bertobat Rasul Paulus, dia menjadi perpanjangan Tuhan untuk menyatakan karya-karyanya, isi hati Tuhan untuk melakukan penginjilan-penginjilan ke beragam daerah. Salah satu contohnya ketika Paulus berada di Athena. Orang-orang Athena itu adalah orang-orang yang tidak percaya sama sekali kepada Kristus. Mereka membangun mesbah, mereka membangun patung-patung yang menjadi Tuhan mereka, yang itu yang mereka sembah. Nah, namun di tengah-tengah pelayanan penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, bukan berarti Paulus itu mengatakan apa yang kalian lakukan itu adalah salah. Bukan. Itu bukan toleransi. Tapi Rasul Paulus melakukan berbagai pendekatan kepada manusia, orang-orang yang ada di Athena itu, memperkenalkan Yesus itu siapa. Memperkenalkan bahwa Yesus itu adalah orang yang penuh kasih sayang, orang yang mengampuni. Yesus itu adalah Tuhan yang senantiasa hadir bersama-sama dengan kita untuk mewujudkan karya-karyanya. Paulus memperkenalkan Yesus itu kepada umat-umat yang ada di Athena. Bukan berarti dia tidak memiliki toleransi, dalam arti Paulus itu bukan berarti hancurkan patung-patung dewa-dewa Baal atau patung-patung penyembah-penyembah berhala yang ada di sini. Ini nggak boleh. Paulus tidak seperti itu. Tapi dia melakukan beragam pendekatan. Itulah yang dimaksud dengan toleransi. Kita berikan orang lain berpendapat, kita berikan orang lain berbuat, tapi ketika apa yang dilakukan oleh orang lain itu salah, kita lakukan pendekatan. Bukan berarti ini tidak boleh, tapi kita melakukan pendekatan, kita lakukan pemahaman dan lain sebagainya, sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi pertimbangan dan orang-orang yang mendengarkannya bisa memahami dan bisa katakanlah menerima apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu hal yang sangat baik untuk kehidupan kita, misalnya kedekatan kita dengan Tuhan yang kita yakini. Nah, contoh yang kedua katakanlah orang Samaria. Orang Samaria ini adalah musuh bebuyutan orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi membenci orang ini? Karena mereka menganggap bahwa orang-orang Samaria ini adalah orang-orang yang rendahan. Karena latar belakang pada ketika itu dari orang Samaria banyak yang menjadi katakanlah pekerja-pekerja yang tidak baik di mata Tuhan. Namun karena cara pandang yang orang Yahudi ini tidak mau ingin lagi berkomunikasi dengan orang Samaria, mereka sangat membenci orang Samaria. Tapi Yesus tidak menghendaki apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Orang Samaria itu adalah ciptaan Tuhan juga. Maka dari itu Yesus sendiri yang menjadi pelaku toleransinya. Yesus sendiri yang datang menyapa orang-orang Samaria. Misalnya ketika ada seorang perempuan atau seorang janda yang mengambil air di sumur, Yesus menyapa dengan dia kepada mereka, kepada perempuan itu dengan penuh kasih sayang. Dengan cara itu Yesus menunjukkan sikap yang berbeda. Ia menyapa orang Samaria yang menimba air tadi. Yesus menunjukkan sifat yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Ini menggambarkan bahwa yang diperbuat oleh orang Yahudi itu tidak baik di mata Allah. Kalau dia sampai menjauhi, sampai memisahkan diri, sampai memusuhi orang-orang Samaria. Sehingga Yesus mau mengubah cara pandang, cara pikir orang Yahudi dengan Yesus sendiri yang melakukan perbuatan yang baik itu. Perbuatan mungkin yang tidak dibayangkan oleh manusia itu sendiri dilakukan oleh Yesus sendiri kepada orang-orang Samaria. Anak-anak Bapak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus yang ada di rumah,
Hal inilah yang menjadi acuan dan keteladanan yang harus kita miliki. Toleransi, saya katakan toleransi bukan hanya berbicara tentang agama. Toleransi itu berbicara tentang kebebasan berpendapat. Toleransi itu berbicara tentang kebebasan dalam hal misalnya kamu mau berjualan, bebas kita berjualan di mana saja. Misalnya kebebasan kita mau tinggal di mana, kebebasan kita mau ibadah di mana, kebebasan kita misalnya mau melakukan ibadah kita dengan cara seperti apa. Itu adalah satu kebebasan. Untuk Tuhan tidak pernah dibatasi dengan cara beribadah harus tepuk tangan, harus duduk termenung dan lain sebagainya. Tidak. Yang penting kita memuji Tuhan dengan hati kita. Kita harus membuka diri dengan hal-hal yang demikian. Begitu juga ketika orang menjalankan ibadah, kita harus menghargai itu. Ketika orang melakukan sesuatu hal, kita tidak lagi misalnya orang lagi menjalankan ibadahnya dengan sholat dan lain sebagainya, kita langsung di rumah kita langsung memusikkan musik kuat-kuat. Oh tidak. Kita harus aplikasikan diri kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam kehidupan umat beragama, karena itu juga sangat ditekankan di dalam Alkitab. Oke anak-anak Bapak, semoga apa yang Bapak sampaikan tentang pembelajaran kita hari ini bisa kalian pahami dan mengerti. Kalau ada nanti yang mau dipertanyakan atau ada yang mau diperjelas kepada Bapak, bolehlah kalian nanti chat di grup yang Bapak share ini. Jadi silakan nanti kamu chat di grup kita apa yang mau diperjelas atau ada yang kurang dimengerti dan lain sebagainya, sehingga pemahaman kalian bukan hanya sekedar mendengar, tapi kalian boleh menyimak, boleh mengerti dan boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Anak-anakku, sebagai lanjutan nanti di rumah boleh kalian kerjakan, ada beberapa soal yang mau bacakan kepada kalian. Soal yang pertama yang menjadi tugas kalian adalah coba jelaskan bagaimana cara Tuhan menghargai orang Samaria. Jelaskan bagaimana cara Tuhan menghargai orang Samaria. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua adalah jelaskan bagaimana cara Paulus menghargai kebudayaan di Athena. Jelaskan bagaimana cara Paulus menghargai kebudayaan di Athena. Yang ketiga, teladan apakah yang diberikan Tuhan Yesus sehubungan dengan sikap toleransinya? Teladan apakah yang diberikan oleh Tuhan Yesus sehubungan dengan sikap toleransinya? Ada 3 soal, silakan kerjakan di buku latihanmu, dan nanti setelah siap kamu kerjakan silakan kamu foto dan kirimkan ke WA pribadi saya. Oke, sampai di sini penjelasan materi kita dan tugasnya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus dimanapun kalian berada bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.